Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunkan ruhnya sebagai karomahnya katanya untuk menolong pamannya sebelum Abu Bakar bin Salim ini lahir. Maaf ya Habib, saya katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah bukti jika engkau kalian orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Diriwayatkan oleh siapa dia, ya, dilihat jalurnya itu, silsilahnya, jangan sampai dia munqati, apalagi maudhu yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel, kembali lagi dengan kami. Di sini kita akan mereview lagi sebuah Habib ini, ya, masya Allah, cerita dongeng terkait dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Artinya dia masih belum lahir, Allah sudah turunkan untuk menolong kakeknya ketika masih bujang, ya. Jadi ini masya Allah menarik ini sahabat Lampa Channel. Antum nanti saksikan secara keseluruhan, ya, dan antum komentar-komentar yang baik-baik, ya, jangan antum komentar yang buruk, karena kita tidak dibimbing untuk mencela orang. Di sini menarik ini sahabat Lampa Channel, seorang Habib, ya, dan saya katakan maaf ya Habib, maaf, kami tidak percaya dengan apa yang antum katakan itu, ya. Apa mau turun siapakah Syekh Abu Bakar bin Salim itu diturunkan oleh Allah ruhnya sebelum dia lahir untuk menolong kakeknya yang masih bujang saat itu, entah apa masalahnya, ya. Jadi di sini masya Allah saya tertarik ini dengan video ini, menarik ini sahabat Lampa Channel, karena Nabi SAW itu bersabda ketika turunkan wa andir ashiratakum aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Rasulullah kan berdiri menyampaikan ya masyarakat Quraisy atau kalimatan nahwaha, atau kalimat yang sejenisnya, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a, kata Rasulullah SAW. Wahai Quraisy, selamatkanlah diri kalian karena saya tidak mampu menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ada hadis-hadis seterusnya, bahkan kepada pamannya juga Abu Thalib, ya, gitu. Ya ya Bani Abdul Manaf, itu ya, dia mengatakan juga ya Bani Abdul Manaf la ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak, wahai Bani Abdul Manaf, saya tidak mampu untuk menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis-hadis dan lanjutan seterusnya. Tapi kita lihat dulu videonya, hayya. Segenap para habaib keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Aqil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Ya sahabat Lampa Channel, bagaimana tanggapannya antum ini? Ya, kita nanti akan membantah, menjawab beliau dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita gunakan logika, ya, dalam hal ini. Jadi sebelumnya bagaimana tanggapannya antum ini sahabat Lampa Channel? Antum tulislah di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar terkait dengan ini, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, ada saudaranya Aqil bin Salim, ya, dan dia Allah turunkan ruhnya ketika dia belum lahir untuk menolong kakeknya di dunia. Dia kalau berbicara terkait dengan Habib ini banyak saya bahas, ya. Kenapa Habib itu keturunan Nabi itu jauh dari pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Katanya diriwayatkan ini riwayat siapa? Ya, riwayat siapa? Ya, riwayat dari mimpi begitu, ya. Janganlah, oke lah, taruhlah dia. Kita memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya percaya dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau di Indonesia keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di Mekah, ya, meninggalnya di Madinah, cucunya banyak di Indonesia. Itu cara berpikir yang normal itu bagaimana?
mereka dari Yaman datang. Oke, kita uji DNA untuk membuktikan. Sekarang begini, mari kita lihat. Jangan kita terlalu bangga dengan garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon katanya seperti itu, ya. Jangan terlalu kita bangga. Kenapa? Karena kalian juga belum tentu masuk surga. Apalagi kalian khurafat kalian paling banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau anaknya atau sepupunya saja, ya sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib saja tidak pernah ceritakan kisah-kisah ngawur seperti itu. Ya, dan para sahabat juga tidak pernah. Abu Hurairah juga tidak pernah menceritakan cerita-cerita ngawur seperti itu. Oke, sekarang begini. Yang paling mulia itu siapa? Para sahabat. 3 generasi terbaik. Rasulullah SAW sebutkan khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, yaitu para sahabat. Bimbingan langsung dari Nabi SAW. Thumma ladina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'in yang belajar kepada para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, ya, yang belajar kepada tabi'in. Nah, itu sahabat dalam perjalanan. Karena Allah mengatakan wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang duluan masuk Islam, muhajir dan ansar, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan ansar yang menolong orang-orang yang berhijrah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak harus habib, maaf ya, tidak harus kamu jadi habib kemudian kamu orang yang terbaik, tidak seperti itu, ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mengikuti dengan mereka dengan baik. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illahum tara fa in anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak melihatnya maka yakin Allah melihatmu. Radhiyallahu an wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Itu generasi terbaik yang disebut oleh Nabi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan yang jadi habib, apalagi tanda kutip mencari silsilah untuk mendekat, untuk apa? Atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjutkan tadi, ketika mengatakan kepada pamannya Ibnu Abbas, la ugni anki minallahi syai'an, ya saya tidak mampu menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Sofia, ya, bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ugni anki minallahi syai'an, saya tidak sanggup menolongmu sedikit pun dari Allah. Kemudian kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah salini min mali, wahai Fatimah anakku, ya mintalah sesuatu dari hartaku yang kamu suka. Ya, la ugni anki minallahi syai'an. Ini darah daging Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saya tidak sanggup sedikit pun untuk menolongmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini langsung darah daging Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang pengakuan sampai di situ saya Abu Bakar bin siapa ini? Sampai di sini juga ada Syekh Abu Bakar bin Salim yang Allah turunkan ruhnya sebagai karamahnya katanya untuk menolong pamannya sebelum Abu Bakar bin Salim ini lahir. Maaf ya Habib, saya katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah bukti jika kalian orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Diriwayatkan oleh siapa dia, ya, dilihat jalurnya itu silsilahnya, jangan sampai dia munqati, apalagi maudhu yang terdipaksakan untuk untuk membenarkan risalah-risalah tersebut. Maaf, kami tidak percaya dengan dongeng-dongeng seperti itu. Kami percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada orang yang mencari-cari garis supaya masuk kepada silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bagaimana tanggapan antum sahabat dalam channel? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين